Halo sobat semuanya, kembali lagi di Nonton Sejenak. Kembali dengan Mimin yang akan menemani waktu luang kalian ya sob. Pastinya seputar film thriller horor, misteri, dan juga psikologis. Untuk film pada episode kali ini, berjudul The Strays tahun 2023. Disutradarai oleh Nathaniel Martello dengan mengedepankan unsur physiological thriller. Film ini mengisahkan tentang sebuah keluarga dan seorang ibu yang hidup dalam lingkungan sosial menengah ke atas. Sebuah lingkungan yang sangat aman dan damai. Namun kedamaian itu tiba-tiba saja hilang ketika dua orang misterius yang hadir di kota kecil tempat mereka tinggal. Kehadirannya mengungkap sebuah rahasia kelam yang selama ini terus disembunyikan. Gimana? Penasaran dengan alur ceritanya? Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video alur cerita film kesayangan kalian. Langsung aja, yuk nonton sejenak. Di awal film kita diperlihatkan pada seorang wanita bernama Cheryl. Sore itu ia tengah menelpon temannya, bercerita, dan berkeluh kesah tentang kehidupannya. Ia mengidap sebuah depresi yang membuatnya seringkali mengeluh, terutama soal perekonomian keluarga yang sedang menurun. Temannya memberikan nasihat kepadanya agar tidak terus-menerus menggunakan kartu kredit yang ia miliki untuk bersenang-senang dan berfoya-foya. Baginya masalah yang dialami oleh Cheryl merupakan ketidakbijakan yang dilakukan olehnya sendiri. Setelahnya mereka berniat untuk bertemu di sore itu. Cheryl pun mulai berkemas-kemas, mengemas baju dan perhiasannya, seolah-olah ingin pergi ke tempat yang jauh. Tak lama panggilan dari suaminya Michael muncul, namun Cheryl tak menjawabnya. Ia melangkah, sejenak berkaca, lalu kemudian pergi. 20 tahun pun berlalu, di sebuah kota kecil yang indah, dengan ruang lingkup bagi kalangan menengah ke atas, nuansa yang damai, serta rumah yang mewah. Kita diperlihatkan pada seorang wanita bernama Neve. Pagi itu ia pergi ke sebuah kedai ice cream untuk menjemput anaknya bernama Mary. Dirinya juga sedikit berbincang kepada pemilik toko, mengundang beberapa orang di kota itu untuk menghadiri acara yang ia laksanakan nantinya. Lalu di sebuah kafe ia kembali bertemu dengan teman dekatnya Amanda. Mereka saling menanyakan kabar dan berdiskusi tentang acara amal yang dilaksanakan beberapa hari lagi. Mereka tak menyadari kalau seorang pria berkulit hitam sedang memperhatikan mereka. Namun ketika Neve menoleh, tak ada seorang pun di sana. Setelah diskusi singkat dengan Amanda, Neve berniat kembali pulang. Dalam perjalanan, sesuatu menarik perhatian Neve. Ketika ia melihat spion tengah, ia melihat seorang pria berkulit hitam berjalan mengikutinya. Membuatnya terkejut dan tak sengaja menabrak mobil tetangganya. Selepas pulang, Mary mandi memegang sebuah sisir di tangannya. Lalu malam harinya keluarga itu melangsungkan makan malam bersama. Selain Mary, Neve memiliki seorang anak bernama Sebastian, juga seorang suami yang selalu mendukungnya bernama Ian. Neve menegur Mary yang dari tadi terus memainkan ponselnya. Ian bercerita kalau ia menerima seorang wanita berkulit hitam di kantornya, membuat Neve cukup terkejut dan menanyakan namanya. Wanita itu bernama Abigail. Di benaknya bertanya-tanya mengapa ada orang kulit hitam di pemukimannya saat ini. Lalu mereka pun kembali melanjutkan makan. Di tengah malam, Neve mendengar suara dari pintu depan. Ia pun bergegas mengeceknya. Namun ia mendapati sebuah paket berisikan sebuah mobil mainan. Membuatnya terdiam begitu saja. Keesokan paginya, ia menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Berdandan, lalu meminum 2 butir obat.
Nif tak sengaja melihat sebuah gambar di spion mobilnya. Ia pun menanyakan pada kedua anaknya itu. Namun tak satu pun dari mereka mengetahuinya. Kini beberapa keanehan mulai terjadi. Selain ibu rumah tangga, Nif ternyata merupakan wakil kepala sekolah di sebuah sekolah swasta ternama, tempat kedua anaknya bersekolah saat ini. Prestasinya di sana cukup gemilang. Langkah Nif tiba-tiba terhenti ketika melihat seorang pria berkulit hitam berbicara dengan Sebastian. Seperti orang panik, ia memanggil Sebas lalu memerintahkannya untuk pergi ke kelasnya. Ketika ia kembali berbalik, sosok pria itu tiba-tiba saja menghilang. Di sebuah kelas, Nif mengawasi grup panduan suara yang akan tampil di acaranya nanti. Namun lagi-lagi sesuatu di luar jendela menarik perhatian Nif. Ketika ia mengeceknya, Nif melihat Sebastian yang diam-diam pergi menuju hutan sekolah. Membuatnya bertanya-tanya tentang apa yang akan dilakukan Sebas. Ia pun bergegas mengeceknya dan mendapati Sebas yang tengah ngudut sendiri. Ia pun memarahi Sebas dan menanyakan keberadaan sosok pria berkulit hitam. Namun Sebas terdiam dan bingung dengan pria yang dimaksud oleh ibunya. Nif pun kemudian memerintahkannya untuk kembali masuk ke kelas. Sepulang sekolah, Nif menanyakan keberadaan Sebas pada Mary. Mary menjawab kalau Sebas sedang mengikuti pertandingan basket hari itu. Di samping jalan, ia tak sengaja melihat seorang wanita berkulit hitam. Dan tanpa sadar, masih belum tahu kenapa perilaku aneh muncul setiap kali Nif melihat seseorang berkulit hitam. Siang harinya, Amanda beserta suami berkunjung ke rumah Nif. Mereka berdiskusi, berbincang tentang anak-anak mereka. Hari yang berat membuat If tak dapat fokus. Ia lagi-lagi melihat pria kulit hitam berdiri di depan perkarangan rumahnya. Membuatnya takut setengah mati. Namun ketika semua orang menoleh, mereka tak melihat siapapun di luar sana. Tak lama Mary pun pulang dengan gaya rambut barunya. Sementara Sebas masih belum juga pulang ke rumah. Selepas pertandingan, mereka memanggil pelatihnya datang ke rumah. Ia pun menjelaskan kalau anak-anak sedang melakukan makan bersama untuk merayakan kemenangan. Terkecuali Sebas yang pulang lebih dulu. Beberapa jam berlalu, Sebas pun akhirnya pulang. Nif yang tengah sensi terus memarahi dan memukuli Sebas dengan membabi buta. Lalu menyuruhnya pergi ke kamarnya. Esok harinya, Nif menemui pengurus kebersihan sekolah. Ia meminta agar pria berkulit hitam itu dipecat dari sana. Namun sayangnya pengurus itu tak dapat melakukannya, mengingat mereka tak memiliki dasar apapun. Ia khawatir kalau tindakannya menjadi bentuk diskriminasi terhadap ras orang-orang kulit hitam. Kota itu didominasi oleh orang-orang kulit putih. Setelah puluhan tahun, baru kali pertama ada orang kulit hitam di sana. Setiap harinya, Nif nampak khawatir dengan keberadaan mereka. Entah apa yang sebenarnya terjadi, mengingat perilakunya sangatlah aneh. Ketika di kamar mandi, pria itu muncul keluar dari salah satu pintu. Sembari mengarahkan nail gun, pria itu berkata kalau Nif telah meninggalkannya dan Dion. Sontak, Nif pun dengan cepat pergi begitu saja. Berhari-hari berlalu, acara yang dinantikan pun akhirnya tiba. Acara itu dihadiri oleh banyak sekali orang di sana. Tak lupa, Nif memberikan sambutan serta kata pengantar bagi para tamu. Untuk perayaan acara amal itu, Nif dikenal ramah dan citranya sangatlah baik. Lalu setelahnya ia meminta grup panduan suara untuk menampilkan performa mereka. Ketika ia berbalik, Nif melihat dua orang asing berkulit hitam hadir di tengah-tengah mereka. Merasa telah muak, ia pun menghampiri mereka dan meluapkan seluruh amarahnya. Kehebohan pun terjadi. Pria itu pun berteriak, "Ibu!" Seluruh perhatian tertuju hanya kepadanya. Scene beralih menunjukkan situasi yang terjadi 5 hari sebelumnya. Dua bersaudara itu bernama Carl dan Dion datang ke sebuah hotel lalu memesan kamar selama seminggu. Mereka datang dengan penuh rencana dan persiapan, mendatangi ibunya yang telah meninggalkannya dari kecil.
Semuanya akan menjelaskan keanehan yang terjadi sebelumnya. Dimulai dari pertemuannya bersama Amanda di sebuah kafe. Bahkan, Dion juga melamar di perusahaan Ian. Hal yang disinggung oleh Ian waktu di meja makan. Sedangkan Carl melamar sebagai OB di sekolah Nif. Tak cukup sampai di situ, mereka berbagi tugas untuk mendekati kedua anak Nif. Dimulai dari Dion dan Mary. Mereka berbagi sosmed dan Dion pun menghadiahinya sebuah sisir. Sisir yang persis dipegang oleh Mary sebelumnya. Yang mereka perlu lakukan selanjutnya yaitu mencari alamat keluarga ibunya saat ini. Mary mulai menerima pertemanan Dion di Facebook. Momen di mana Mary ditegur saat di meja makan sebelumnya. Carl mulai melihat kembali album foto ketika dirinya masih kecil. Tepat sebelum Nif meninggalkan mereka. Di sekolah, Sebas mengalami bully oleh rekan timnya. Carl pun muncul membelanya. Ia pun mulai mengajak Sebas berbicara. Tak lama, Nif pun memanggil Sebas. Bahkan ketika di hutan, ternyata ialah yang meminta Sebas untuk pergi ke sana. Memberikannya sebuah rokok lalu menghidupkannya. Mendengar suara dari Nif, ia pun bersembunyi. Carl juga mendampingi Sebas saat pertandingan. Mereka pun mulai berjalan bersama. Kedekatan juga mulai terjalin di antara mereka. Carl mengajaknya bersantai di atas balkon sembari menghisap rokok. Ia mulai bertanya kepada Sebas seperti apakah ibunya itu. Sebas pun mulai memberitahukan, Nif selalu menganggap dirinya kulit putih, membuatnya selalu melakukan perawatan. Bahkan ia tak pernah bercerita apapun tentang masa lalunya, membuat seluruh keluarganya tak mengetahui background Nif sebenarnya. Setelahnya, Carl merencanakan sesuatu dengan Sebas. Di jalan yang sepi, rekan tim Sebas yang sering membulinya pulang sendiri. Ia melihat Sebas yang tengah berdiri menunggunya. Semua sandiwara itu sebenarnya menggerogoti perasaan mereka setiap harinya. Setiap saat melihat keluarga baru ibunya. Di satu titik kadang mereka juga ingin menyerah. Semua itu menunjukkan kalau mereka tidak dibutuhkan lagi oleh Nif. Namun rasa sakit yang tak terbendung membakar tekad mereka. Mereka pun berencana untuk pergi menghadiri pesta yang diselenggarakan oleh Nif. Kita pun kembali ke masa kini. Semua perasaan yang mendidih, tak terbendung, mulai diluapkan oleh Dion. Kini rahasia yang selama ini ditutupi oleh Nif telah terkuak. Nif yang baik dan memiliki citra baik, mungkin kata-kata itu tak pantas dimiliki olehnya. Kita akhirnya mengetahui kalau Nif adalah Cheryl yang sebelumnya pergi meninggalkan rumah. Ia tak pergi dalam waktu singkat, melainkan meninggalkan anak dan suaminya selama 20 tahun. Kekecewaan terpancar di wajah suami dan kedua anaknya. Cheryl beralasan kalau alasan ia meninggalkan keluarganya karena suaminya adalah orang jahat. Berdalih semua tindakannya didasari kejahatan keluarganya dulu. Namun itu semua tak cukup. Suami dan anaknya saat ini memaksa Cheryl untuk dapat mencari solusi dari permasalahan itu. Di sebuah kafe, Carl dan Dion tengah duduk sembari menunggu seseorang di sana. Tak lama ibunya muncul. Ternyata mereka telah berjanji untuk melakukan sebuah pertemuan. Dengan canggung, Cheryl menyapa kedua anaknya itu. Walau sambutan itu terdengar ditunjukkan untuk orang asing. Mereka pun mulai berdiskusi. Kedua anaknya telah menyadari kalau ibunya merubah aksen bicaranya. Berniat merubah seluruh identitasnya. Seluruh kekecewaan pun disampaikan oleh mereka. 20 tahun yang lalu ibunya beralasan pergi ke salon. Namun ternyata ia pergi selama 20 tahun meninggalkan mereka. Tak memberi kabar, juga mengirim pesan. Ia menghilang begitu saja. Dulu Cheryl menitipkan kedua anaknya itu pada bibinya. Namun ia tak tahu kalau bibinya tak lama membuang mereka ketika kecil. Yang dapat dilakukan oleh Cheryl hanya meminta maaf dan meminta maaf. Seolah-olah itu semua cukup untuk membayarkan penderitaan mereka. Dion pun bertanya, apakah ia dan kakaknya dapat bergabung di rumah besar itu? Sebuah tempat tinggal yang nyaman yang tak pernah mereka rasakan selama 20 tahun. Namun Cheryl hanya tersenyum. Hal yang paling tak diduga,
yaitu ketika Cheryl memberikan mereka sebuah cek senilai $20.000 atau setara dengan 320 juta rupiah. Meminta mereka untuk kembali pulang, beralasan sembari menunggu ia mencari solusi. Dan mereka pun menerima tawaran itu. Kembali di rumah, Cheryl kembali dengan penampilan rambut yang sebenarnya. Ia menjelaskan kalau ia telah menyelesaikan semua persoalan yang berkaitan dengan Carl dan Dion. Kini kedua anak itu telah kembali ke tempat asalnya dengan senang hati. Walau sedikit ragu, Ian sebagai ayah mencoba untuk merangkul anak dan istrinya kembali. Namun di hati anak-anak, mereka bertanya, apakah masih bisa bertemu dengan Carl dan Dion lagi, mengingat mereka juga saudaranya. Di tengah malam, Carl dan Dion tiba di depan rumah keluarga ibunya. Hari itu adalah hari ulang tahun Dion. Mereka pun diam-diam membobol pintu dan masuk ke dalam rumah. Mereka mulai mengunci dan mengambil ponsel mereka satu persatu. Seluruh keran mulai dihidupkan. Setelahnya Carl pun mulai mengenakan pakaian mandi, lalu bersantai menonton TV. Keluarga itu mulai terbangun mendengar suara ayat dan TV di lantai bawah. Sebas pun memberitahukan kalau Carl dan Dion ada di bawah. Sambil bersikap tenang mencoba menyambut kedatangan mereka, Carl meminta Mary memesan makanan untuk mereka semua. Karena malam itu adalah ulang tahun saudari mereka Dion. Cheryl mencoba lari, namun dengan mudahnya Carl menangkapnya. Ian berusaha menenangkan Carl dan Dion yang bertingkah aneh, meminta maaf atas kesalahan Neve istrinya. Namun mereka menjawab kalau ia bukanlah Neve. Nama aslinya adalah Cheryl. Sebuah fakta baru kembali mereka ketahui. Ternyata Cheryl belum juga jujur tentang identitas aslinya, membuat suami dan kedua anaknya kecewa. Yang dilakukan oleh Carl dan Dion tak lain tak bukan yaitu bermain sebuah keluarga. Sebuah rasa yang tak pernah mereka rasakan bahkan hingga detik itu. Ian kembali meminta maaf kepadanya. Namun yang ia dapatkan adalah Dion pun memberikan tisu untuk menghentikan pendarahan. Carl mulai bertanya pada Ian apakah ia atau Cheryl yang memberikan cek itu kepada mereka. Mendengar itu membuat kekecewaan Ian berada pada puncaknya. Ia tak habis pikir kalau Cheryl mencoba menyuap mereka, beralasan kalau semuanya telah selesai. Namun kini tindakannya semakin memperburuk situasi. Dan kata-kata yang keluar dari mulut Cheryl hanyalah maaf. Tak berhenti sampai di situ, Carl meminta mereka semua untuk memainkan permainan papan dan duduk bersama di meja. Permainan itu adalah permainan tim. Sebas dan Carl, Mary dan Dion, lalu Cheryl dengan suaminya Ian. Bermain seolah-olah menggambarkan apa yang terjadi jika mereka semua bersama menjadi satu keluarga. Namun semua sandiwara itu cukup menyakitkan bagi Carl. Carl pun mengambil kukri lalu meminta Ian untuk melakukan angkat beban. Beban-beban itu akan menyiksa Ian sedikit demi sedikit. Tak lama suara bel berbunyi. Pesanan mereka pun telah tiba. Cheryl mengambil pesanan itu lalu menaruhnya di meja. Kini situasi semakin memburuk, dan Cheryl menyadari itu. Ia bertanya kepada Sebas di mana ia meletakkan dompetnya. Ia berniat memberikan tip pada driver itu. Tak lama Cheryl turun dengan senyum di wajahnya. Ia pun pergi ke depan, lalu berkaca. Tak berselang lama, Carl kembali menghampiri mereka. Ia pun bertanya di manakah ibu mereka. Dan mereka semua pun pergi menuju pintu depan. Untuk kesekian kalinya, Cheryl pergi meninggalkan semua anaknya begitu saja. Dan film pun selesai. Gimana nih sob untuk alur film kali ini? Kita akhirnya mengetahui kalau Cheryl berusaha merubah identitasnya, meninggalkan anak dan suami sebelumnya, lalu menjalani kehidupan baru. Berdalih semua itu karena trauma yang ia alami. Namun yang sebenarnya terjadi kalau ia merupakan ibu yang tak bertanggung jawab. Semua masalah itu tak lain berasal dari dirinya sendiri.
Namun anehnya ia malah lari setelah masalah itu menghampirinya. Mimin menyarankan kepada sobat semua untuk menonton alur cerita film ini aja. Karena jujur, Mimin pun dibuat sangat jengkel sekali ketika menonton film ini. Mungkin segitu dulu aja untuk alur film kali ini. Terima kasih telah menonton dan meluangkan waktu kalian bersama kami. Sampai jumpa di next video, dan bagi kalian yang belum nonton, yuk nonton sejenak.